Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sob sama gua di channel Dins Tutorial. Nah, di video kali ini gua mau berbagi tips cara membuat padi sama kapas nih sob. Sebuah elemen sederhana yang sangat penting. Kenapa gue bilang penting? Karena padi sama kapas itu sangat populer di Indonesia ini sob. Buat keperluan logo di dunia pendidikan, organisasi swasta, sampai ke instansi-instansi pemerintahan. Cara bikinnya gampang banget, nanti lu tinggal sesuaikan atau modifikasi sesuai kebutuhan. Kalau kedepannya lu punya proyek untuk ngedesain logo yang di dalamnya ada unsur padi sama kapas. Oke, buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Channel ini sangat bermanfaat buat kalian teman-teman desainer grafis, baik itu di digital printing maupun di in-house perkantoran dimanapun kalian berada. Juga buat kalian para pemula nih yang semuanya keren-keren. Oke ya. Oke, pertama-tama kita bikin file new. Width-nya 200 pixel, height-nya juga 200 pixel nih sob. CMYK, klik OK. Pertama kita akan membuat bulir padi. Caranya kita bikin lingkaran seperti ini. Kemudian kita gandakan seperti ini. Lalu kita select all dan kita pilih intersect. Kita ganti warnanya terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya silahkan lu buat bentuk seperti yang gua contohkan di video ini sob. Oke, ini udah jadi. Gua akan perkecil ukurannya hingga sebesar ini. Kita sisihkan dulu dia di sini sob. Oke, selanjutnya kita ambil bagian ini, kita akan membuat elemen kapas. Caranya silakan lu perhatikan baik-baik teknik yang gua contohkan di sini sob. Oke, bagian ini udah jadi, kita gabungkan terlebih dahulu. Dan kita tinggal membuat bagian kapasnya. Kita pilih lingkaran dan warna abu-abu. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan tangkai. Ini tangkainya. Ketebalan kurang lebih bikin 3 poin, kemudian expand appearance. Ini di copy ke arah kiri, Ctrl C dan Ctrl F, kemudian kita reflect ke arah kanan, klik OK. Oke, kira-kira seperti itu, dan ukurannya akan gua perkecil hingga sebesar ini kira-kira. Kemudian kita sisihkan dia di sini sob. Baik, selanjutnya kita akan mulai membuat padi sama kapasnya. Kita buat lingkaran sebanyak 2 buah. Pilih salah satu elemen padi, kemudian kita putar ke arah kiri. Letakkan dia tepat di bagian tengah-tengah sebelah bawah dari lingkaran. Ini kita perbesar, kita cek apakah sudah di tengah. Ya, ini sudah bagus. Oke, kita akan menggandakan bulir padi ini dengan cara rotate tool, pilih pusat rotasinya di situ, tekan Alt drag untuk mengcopy sob.
Kira-kira di sini tekan Ctrl D. Oke. Oke, sekarang kita hapus bagian sisi kanan sebelah ini. Tekan delete di keyboard. Yang ini juga kita hapus. Dan kita lengkapi pucuknya. Ini kita perbesar. Kita letakkan dia posisinya kurang lebih di sini sob. Oke, dengan rotate tool kita putar dia ke arah kanan, kira-kira di sini. Kelebihan stroke-nya ini kita hapus dengan cara kita bikin patch baru di sini. Kita seleksi bagian ujungnya ini dan tekan delete di keyboard. Oke, selesai. Kita akan membuat elemen berikutnya, yaitu kapas. Caranya sama seperti teknik membuat elemen padi yang barusan telah kita buat. Cuma bedanya dia kita hadapkan ke sebelah kanan seperti ini sob. Oke, kita akan gandakan elemen kapas ini dengan rotate tool. Kita posisikan titik putarnya itu di sini. Kita Alt drag untuk mengcopy seperti ini dan tekan Ctrl D di keyboard. Selanjutnya kita hapus sisi lingkaran sebelah kiri ini dengan tombol delete. Dan bagian yang ini juga kita hapus. Kemudian kita lengkapi bagian pucuknya nih sob. Oke, ini kita ungroup terlebih dahulu dan kita hilangkan tangkainya. Kemudian kita tempatkan dia kira-kira di sini. Dengan bantuan rotate tool kita pindahkan titik rotasinya di sini dan kita putar ke arah kiri seperti ini sob. Oke. Seperti biasa, kelebihan stroke kita buat titik patch baru di sini. Kita seleksi ujungnya di sini dan kita tekan tombol delete di keyboard. Oke, selesai. Ini kita pindahkan ke bagian depan. Oke, ini sudah jadi. Kita akan letakkan dia di tengah dulu nih sob, biar rapi. Kemudian elemen padinya ini kita ganti warnanya menjadi warna keemasan nantinya nih. Cuma pertama-tama stroke-nya kita rubah dulu yang ini dengan ketebalan 2 poin. Stroke yang kapas juga kita ganti dengan yang ini ketebalan juga 2 poin. Nah, ini kalau kita lihat stroke-nya ini masih terbalik. Kita akan perbaiki sob. Caranya kita pilih stroke, kemudian kita pilih flip long. Oke, dia sudah bagus bentuknya. Ini bisa kita delete. Dan ini kita ganti warnanya seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita bikin bintang. Klik sembarang, radius 1 50, radius 2 19 pixel, pointsnya 5 poin sob. Klik OK. Ini gue perkecil sebesar ini dan gue tempatkan dia di sini. Selanjutnya di bagian tengahnya ini kita bebas bisa isi dengan elemen gambar maupun tulisan. Nah, dalam hal ini gue coba tulisan seperti ini sob. Oke, kira-kira seperti itu. Dan inilah logo dengan tema padi kapas yang hanya dalam beberapa menit saja berhasil kita buat. Dan menurut gua teknik ini adalah teknik tercepat dalam membuat elemen padi sama kapas.
Sampai jumpa di video berikutnya.